pembantu rumah tangganya si keluarga Gruber ini berbulan-bulan sebelum kejadian itu resign secara tiba-tiba karena dia ngerasa rumah itu berhantu. Akhirnya jasad-jasad keluarga Gruber ini berikut si Maria, pembantunya itu, akhirnya terpaksa harus dimakamkan tanpa kepala sampai Kamu pernah nggak dengar cerita tentang pembantaian satu keluarga di Jerman tahun 1922? Menariknya apa? Menariknya, kasus ini tuh belum terpecahkan sampai sekarang. Udah 103 tahun. Belum terungkap. Oke, cerita latar belakangnya. Oke. Jadi cerita ini terjadi di tahun 1922. Itu di daerah Bavaria di Jerman. Jauh dari perkampungan, jauh dari lingkungan warga, itu ada sebuah peternakan namanya Hinterkaifeck. Jauh dari desa, berarti di tengah hutan. Ya, bisa jadi dia di tengah hutan. Jadi memang peternakannya tuh lokasinya terpencil, jauh dari gereja, jauh dari desa, jauh dari lingkungan banyak lah pokoknya. Peternakan itu desa apa? Nah, di peternakan ini hidup satu keluarga yang beranggotakan 5 orang plus 1 pembantu mereka. Jadi di keluarga itu ada ayah, namanya Andreas Gruber. Si ibu namanya Cecilia Gruber. Terus anak tunggal mereka namanya Victoria. Terus 2 cucu mereka itu namanya Cecilia, umurnya 7 tahun, Joseph umurnya 2 tahun. Mandinya tadi? Oh, pembantunya namanya Maria Baumgartner. Keluarganya 5 anggota keluarga sama 1 pembantu. Betul. Terus hubungan dengan hubungan ini apa? Nah, jadi si Andreas ini, aku kasih tahu latar belakang semua anggota keluarga ini dulu ya. Jadi si bapak ini, si Andreas Gruber ini, itu sebenarnya nggak terlalu disenangi sama warga karena dia itu orangnya galak, diktator, tertutup. Pokoknya tingkah lakunya tuh banyak bikin warga itu ngerasa kayak terganggu gitu. Sedangkan si ibu, si Cecilia Gruber itu umurnya 72 tahun. Si Andreas ini umurnya 63 tahun. Memang dia lebih muda daripada istrinya. Nah, si Cecilia Gruber ini umurnya 72 tahun. Dia itu dikenal sebagai ibu tua yang nggak banyak omong lah gitu, nggak banyak omong. Terus juga dia sama kayak suaminya juga tertutup, nggak terlalu dikenal lah sama warga gimana orangnya. Nah, si Victoria itu sedikit berbeda dari orang tuanya karena dia itu dikenal orang yang lebih bergaul lah. Dia ikut paduan suara, dia rajin ke gereja, terus ya sedikit banyak punya teman lah, punya kenalan di gereja. Sering bersosialisasi. Benar, dia lebih bersosialisasi sama warga lah. 2 anak Victoria ini? Nah, 2 anaknya Victoria ini tadi namanya Cecilia Gabriel, sama si Joseph umurnya 2 tahun. Si Cecilia Gabriel ini usianya 7 tahun. Jadi si Victoria Gabriel ketika dia menikah, karena dia menikah sama Karl Gabriel, jadi namanya dari Victoria Gruber berubah jadi Victoria Gabriel. Nah, benar, suaminya itu namanya Karl Gabriel. Tapi Karl Gabriel ini ketika masa Perang Dunia Pertama, dia itu ikut perang. Dia pergi berperang. Nah, setelah ikut perang itu nggak pernah balik ke rumah. Dianggap meninggal. Tapi jasadnya itu nggak pernah dibawa pulang gitu loh. Jadi orang tuanya, keluarganya, istrinya, anaknya itu nggak pernah bener-bener tahu si Karl Gabriel ini udah meninggal apa belum, karena jasadnya nggak pernah dibawa pulang. Jadi kayak entah dia itu hilang waktu perang, entah dia itu meninggal di perang, nggak ada yang tahu pasti. Meninggal dua. Nah, jadi ketika dia pergi berperang, itu mereka baru punya 1 anak. Namanya si Cecilia Gabriel yang umurnya 7 tahun.
Nah, kemudian setelah itu lahirlah aku nggak tahu lahirnya di tahun berapa, yang jelas setelah bapaknya ini pergi berperang, lahirlah si Joseph yang umurnya 2 tahun ini. Nah, karena waktu itu masa Perang Dunia Pertama, terus Carl Gabriel ini lagi pergi perang, kemudian si Joseph ini lahir, banyak yang curiga nih, kok bisa sih lahir ketika bapaknya lagi pergi berperang gitu. Nah, banyak yang mengira si Joseph ini sebenarnya bukan anak hasil hubungan dari si Victoria sama Carl Gabriel. Banyak yang ngira itu adalah hasil hubungan darah atau incest, hubungan terlarang antara si bapaknya Victoria sama si Victoria, si Andreas Gruber sama si Victoria Gabriel ini. Warga curiga, nggak cuman curiga-curiga doang sih, karena kasus incest ini udah pernah dibawa sampai ke pengadilan dan dua-duanya itu udah pernah dihukum, walaupun hukumannya nggak terlalu berat gitu. Masyarakat itu percaya kalau setelah adanya pengadilan itu terus dua-duanya dihukum, si Andreas sama Victoria ini sebenarnya tetap berhubungan sampai lahirlah si anak kedua, si Joseph itu tadi. Cucunya si Andreas seharusnya gitu. Nah, kejadian pembunuhan ini tuh diperkirakan terjadi di tanggal 31 Maret tahun 1922. Nah, pembunuhan ini terungkap setelah warga itu mulai curiga nih, keluarga Gruber, baik si Andreas, si Victoria, si Cecilia, dan dua cucunya ini nggak pernah kelihatan. Mereka nggak pernah datang ke gereja, cucunya nggak pernah datang ke sekolah gitu. Sampailah akhirnya di tanggal 4 April 1922 datanglah seseorang namanya Lawrence Schlittenbauer yang datang ke rumah itu. Jadi si Lawrence ini itu adalah mantan kekasihnya si Victoria. Jadi dulu Victoria itu pernah berhubungan sama beberapa laki-laki, tapi karena bapaknya ini terlalu posesif sama anaknya, sama cucunya, sama keluarganya gitu. Bapaknya ini nggak suka kalau Victoria itu punya hubungan sama laki-laki lain. Akhirnya dia minta Lawrence sama si Victoria ini putus. Nah, si Lawrence ini itu warga di situ juga. Si Lawrence ini warga sama-sama peternak lah, mereka sama-sama punya peternakan di situ juga, dan beberapa kali memang juga punya hubungan bisnis antara bapaknya si Victoria ini. Lawrence hari itu datang mau ngapain? Nah, Lawrence hari itu datang rencananya itu mau ketemu sama Victoria karena mungkin ada beberapa masalah yang belum selesai atau masih ya pengen ngobrol atau pengen ketemu gitu. Tapi di tanggal 4 April itu justru dia malah menemukan jasad-jasad keluarga Gruber sama pembantunya yang udah tewas. Setelah jasad-jasadnya keluarga Gruber ini ditemukan, otomatis warga lapor dong ke polisi. Nah, akhirnya polisi datang melakukan investigasi. Hampir 100 orang yang ditanyain soal keluarga Gruber, apakah mereka punya masalah sama orang atau apa yang terjadi di hari-hari sebelum pembunuhan gitu. Tapi setelah 100 orang itu ditanyai, 100 orang itu diinterogasi, sama sekali polisi itu nggak punya clue tentang siapa yang membunuh dan apa motifnya. Tapi berdasarkan investigasinya polisi itu bisa memperkirakan hal-hal yang terjadi di hari pembunuhan itu. Jadi menurut perkiraan polisi, pembunuhan itu terjadi di malam hari tanggal 31 Maret 1922 antara pukul 21 sampai 23 malam. Hampir tengah malam. Hal ini diperkuat karena adanya roti-roti atau makanan yang belum disentuh. Jadi kayaknya si keluarga Gruber ini harusnya makan malam, tapi mereka belum sempat makan malam gitu. Malam itu sempat nyalain lampu itu, tapi belum sempat makan malam. Benar. Jadi kayaknya tuh di malam hari itu keluarga Gruber itu masih hidup. Jadi masih ada aktivitas, kayak lampu-lampu masih menyala, dapur masih digunakan gitu, makanan udah disediakan gitu. Nah, polisi juga menemukan alat
pembunuhan. Alatnya itu namanya matok atau kapak kecil atau sejenis cangkul tajam yang biasa digunakan di peternakan. Tapi sebenarnya alat ini nih bukan milik keluarganya Gruber. Hanya saja alat itu tuh ditemuin di bagian lotengnya keluarga Gruber. Bagian loteng rumah keluarga Gruber. Jadi diperkirakan alat itu sebagai alat membunuh. Benar. Benar. Kondisi jasad sendiri saat ditemukan itu 4 anggota keluarga Gruber itu ditemukan di lumbung. Yang pertama itu Andreas Gruber, itu dia mengalami luka besar di kepala sampai tengkoraknya itu pecah. Jadi kayak diduga Andreas Gruber ini dipukul pakai cangkul sampai meninggal. Cecilia juga sama, ditemukan luka parah di bagian wajah dan kepala. Jadi diduga dia juga dipukul pakai si alat tadi, si cangkul itu. Kemudian ditemukan juga si Victoria Gabriel, anaknya Andreas, sama lukanya juga di bagian tengkorak, diduga juga dipukul. Cecilia Gabriel juga sama ditemukan di lumbung juga. Tapi waktu Cecilia ini ditemukan, jadi kayak di jenazahnya ini diperiksa, di otopsi ulang sama polisi, itu diduga si Cecilia ini sebenarnya masih hidup setelah diserang sama si pelaku. Terus juga ditemukan ada beberapa rambut yang kayaknya tuh kecabut atau dicabut sendiri sama si Cecilia ini karena dia merasa takut atau merasa kesakitan sebelum akhirnya dia meninggal dunia juga. Benar, itu rambutnya Cecilia sendiri. Jadi kayak dia tuh terlalu panik atau dia terlalu takut malam itu, atau dia terlalu ngerasa kesakitan sampai dia tuh nyabutin rambutnya sendiri gitu. Cecilia ini namanya sama dengan neneknya bukan? Iya benar, Cecilia ini namanya bener sama kayak neneknya. Jadi memang namanya si Cecilia kecil ini, si cucu ini diambil dari nama si nenek Cecilia Gruber, cucunya namanya Cecilia Gabriel. Nah, jadi setelah 4 mayat itu ditemukan di lumbung, 2 yang lain itu Maria Baumgartner, si pembantu ini tadi, itu ditemukan dibunuh di kamar tamu. Nah, sayangnya si Maria ini itu sebenarnya dia baru aja kerja di rumah keluarga Gruber ini. Jadi dia datang di tanggal 30 dan kayaknya dia punya nasib sial gitu. Berarti 1 hari sebelum kejadian pembunuhan. Benar. Nah, jadi waktu ditemukan si Maria ini bahkan belum sempat ngebongkar barang-barangnya yang dibawa dari rumah ke rumahnya keluarga Gruber itu. Benar. Terus korban yang terakhir atau korban yang ke-6 itu Joseph, umurnya baru 2 tahun. Dia ditemukan tewas di tempat tidur. Dibunuhnya sama dengan pukulan di kepala juga. Dilihat dari caranya si pelaku ngebunuh sama gimana luka-luka yang ada di bayi umur 2 tahun ini, kayaknya orang-orang itu mulai mikir kayaknya pembunuhnya ini mungkin punya semacam kebencian sama si Joseph kecil ini karena latar belakang dia yang gak jelas gitu loh. Jadi banyak yang ngira dia nih bukan anaknya si Carl Gabriel sama si Victoria, tapi anak haram hasil hubungan incest dari Victoria sama bapaknya gitu. Keanehan lainnya, jadi kejadian ini kan diperkirakan terjadi di tanggal 31 Maret 1922 dan baru ketahuan di 4 April 1922. Sama si mantannya Victoria tadi. Sebenarnya kenapa begitu lama? Karena masyarakat itu kan selain karena keluarganya si Gruber ini tertutup, selama berhari-hari itu mereka ngelihat peternakan ini sebenarnya beroperasi seperti biasanya, kayak cerobong asap dari dapur mereka itu tetap menyala gitu, seolah kayak lagi ada yang ngidupin perapian nih di perumahan itu, di rumah itu gitu. Terus juga kayaknya ternak-ternak juga dikasih makan kayak biasanya, walaupun warga sekitar itu nggak pernah lihat keluarga Gruber ini keluar dan beraktivitas selama rentang waktu di tanggal 31 sampai 4 April itu gitu. Jadi ada gosip pembunuhnya itu di dalam situ? Bener, jadi kayak masyarakat jadi mulai khawatir nih.
oh jangan-jangan si pembunuh ini udah berhari-hari nih tinggal setelah pembunuhan itu gitu loh. Jadi polisi itu juga menemukan kalau makanan di dapur tuh ada yang udah dikonsumsi di rentang waktu 31 Maret sampai 4 April itu. Penyelidikan polisi lainnya apa aja? Nah, berdasarkan hasil investigasi polisi, itu beberapa tetangga itu melaporkan kalau si Andreas ini sempat menemukan jejak kaki di salju. Itu jejak kakinya mengarah dari hutan ke rumah, tapi dia nggak pernah menemukan jejak kaki dari rumah kembali ke hutan. Yang sebenarnya tahu ada yang datang ke rumahnya, cuman dia nggak menemukan siapa orangnya, di mana letaknya. Sebenarnya waktu itu Andreas sendiri berpikir kalau itu tuh ulah iseng orang aja gitu loh. Jadi dia mikirnya ini orang kayaknya cuman mau iseng atau nakut-nakutin doang deh, sampai bikin jejak kaki dari hutan ke rumah tapi nggak ada jejak kaki kembali dari rumah ke hutan. Jadi gitu. Banyak orang nggak suka sama dia gitu. Sebenarnya dia sadar kalau banyak orang yang nggak suka sama dia gitu loh. Terus hasil investigasi polisi lainnya apa? Selain menemukan jejak kaki di salju, si Andreas ini juga pernah cerita ke salah satu tetangganya kalau dia itu sering mendengar langkah kaki di loteng rumah beberapa hari sebelum kejadian. Jadi kayak sekitar tanggal 27 sampai 30 Maret dia itu sempat ngedengar suara-suara aneh di atas loteng. Dia juga sempat ngecek ke atas loteng gitu, mungkin dia pikir ada maling atau orang yang tinggal di rumah dia. Tapi ketika dia cek, dia nggak menemukan apa-apa, dia nggak menemukan siapa-siapa di atas loteng. Selain jejak kaki sama suara-suara langkah itu, dia juga bilang kalau barang-barang di rumahnya itu sering hilang atau berpindah tempat sendiri. Jadi kayak kunci-kunci di rumah itu sempat hilang, terus kayak barang-barang itu kayak dibersihkan, tapi dia ngerasa di rumah itu nggak ada yang ngaku kalau pernah misalnya naruh gelas di sini atau naruh kunci di sini. Itu nggak ada yang pernah bilang kayak gitu loh. Pembantunya belum datang. Pembantunya pada waktu itu belum datang, pembantu yang baru. Nah, selain itu waktu beberapa hari sebelum kejadian juga si Andreas ini sempat nemuin satu koran lokal yang ada di rumah, tapi mereka tuh nggak pernah langganan koran itu sama sekali, dan nggak pernah ada yang ngaku kalau ada yang bawa koran itu ke rumahnya. Selain koran itu, pembantu rumah tangganya si keluarga Gruber ini berbulan-bulan sebelum kejadian itu resign secara tiba-tiba. Alasannya aneh sih, karena dia ngerasa rumah itu berhantu. Menurut dia rumah itu berhantu, jadi dia resign karena dia nggak berani. Di tanggal 30 Maret atau satu hari sebelum kejadian, barulah si Maria Baumgartner itu yang umurnya 44 tahun datang untuk menggantikan posisi pembantu yang lama gitu. Terus akhirnya dari masyarakat tadi kita cerita pembunuhannya kemana kesimpulannya? Nah, karena sekian lama nggak ada kejelasan dari polisi, baik itu motif ataupun pelaku pembunuhan ini gitu. Jadi masyarakat itu banyak yang menarik kesimpulan sendiri. Kesimpulan yang pertama, kayak yang tadi aku udah bilang, karena Andreas ini sempat nemuin jejak kaki yang dari hutan ke rumahnya itu, dan gak ada jejak kaki kembali dari rumah ke hutan, ya orang-orang itu mikirnya kayaknya memang bener deh, ada orang lain atau orang asing yang tinggal di rumah keluarganya Gruber ini, hidup berhari-hari di situ, mengamati aktivitas keluarga itu mulai dari pagi sampai pagi lagi gitu, dan akhirnya membunuh semua keluarga, satu keluarga termasuk pembantu barunya si keluarga Gruber itu tanpa alasan. Teori lainnya itu berkaitan sama si Joseph. Banyak masyarakat yang berpikir kalau Joseph ini anak hasil hubungan incest antara Victoria sama Andreas. Akhirnya banyak yang mikir kalau pembunuhan itu tuh sebenarnya aksi dari orang-orang yang jijik
sama keluarganya Gruber ini karena adanya hubungan incest antara ayah sama anak ini, dan akhirnya memutuskan untuk yaudahlah daripada keluarga ini bikin dosa, mending dihabisin aja sekalian. Bisa jadi itu dari warga sekitar atau mungkin dari keluarganya si Gruber itu sendiri gitu. Selanjutnya? Nah, teori yang lainnya itu berhubungan sama si Carl Gabriel. Si Carl ini kan jasadnya nggak pernah dibawa pulang, nggak ada yang pernah lihat kalau si Carl Gabriel ini benar-benar gugur di Perang Dunia Pertama. Nah, ada yang berpikir kalau sebenarnya Carl Gabriel ini itu sempat pulang ke rumah, tapi nggak ketemu sama Victoria. Tapi ketika dia pulang, dia mendengar soal hubungan incest antara Victoria sama bapaknya. Akhirnya si Carl ini sakit hati atau gimana gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh satu keluarga ini. Teori selanjutnya apa? Teori selanjutnya ada yang bilang kalau keluarga Gruber ini udah jadi korban dari sekte misterius. Kenapa? Karena ada fakta dari kasus ini kalau setelah ditemukannya mayat-mayat ini, ditemukan jasad-jasad keluarga Gruber berikut sama satu orang pembantu mereka, kepala masing-masing korban ini dipenggal, terus dikirim ke lab untuk diuji, katanya. Tapi setelah sekian lama, nggak ada kabar nih dari hasil uji si kepala ini. Jadi keluarga curiga kalau yang ambil kepala itu bukan polisi. Bener, karena setelah kepala ini dikirim, terus nggak pernah ada kabarnya, akhirnya jasad-jasad keluarga Gruber ini berikut si Maria, pembantunya itu, akhirnya terpaksa harus dimakamkan tanpa kepala sampai sekarang. Jadi gitu. Kalau menurut kamu gimana? Tahu. Gimana sih? Ya deh, coba yang nonton ini aja deh. Gimana menurut kalian?